Negara macam apa Albania itu? Albania dikenal sebagai bahasa Eropa. Mafia Albania di Eropa tidak seperti ini. Secara khusus, peran dalam jaringan perdagangan manusia sangat mengerikan. Mereka menipu, penculikan dan cara lain memperdagangkan wanita muda ke berbagai negara Eropa untuk bekerja di industri seks. Kegiatan ini bukan hanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Albania adalah salah satu negara kurang berkembang dan berpenghasilan terendah di Eropa. PDB per kapita bahkan lebih rendah dari Ukraina pada 1,8 dari 10 orang mengendarai Mercedes. Kurang dari 3 juta memiliki lebih dari 1 juta Mercedes. Ini semua karena pencurian dan penyelundupan. Harga mobil Mercedes-Benz di Albania sangat rendah. Menurut laporan, Albania adalah rumah bagi banyak geng pencurian mobil. Geng-geng ini aktif di seluruh Eropa, menghususkan diri dalam mencuri mobil Mercedes-Benz dan menjualnya ke Albania. Hal ini menyebabkan jumlah mobil Mercedes-Benz yang sangat tinggi di Albania, bahkan lebih dari Jerman dan negara-negara manufaktur mobil besar lainnya. Albania juga dikenal dengan wanita cantiknya. Mereka biasanya memiliki fitur wajah yang halus, mata yang dalam dan sosok yang menawan. Kulit sering memiliki warna gandum yang sehat. Ini adalah hadiah sinar matahari Mediterania dan angin laut. Cina dulunya adalah negara asal terbesar bagi Albania. Dari tahun 1954 hingga 1978, Cina telah memberikan sejumlah besar bantuan ekonomi kepada Albania. Bantuan uang tunai lebih dari 10 miliar RMB, dan 142 proyek bantuan dilaksanakan. PDB per kapita Banja pada tahun 2023 adalah sekitar 8.367,78 dolar. Gaji bulanan rata-rata sebelum tidur adalah sekitar 707 euro. Albania memiliki banyak fakta menarik. Legenda mengatakan bahwa orang Albania suka memakai rok lipit putih. Diyakini bahwa putih melambangkan keberuntungan. Di beberapa tempat, pengantin baru menghabiskan setengah bulan di tempat terbuka. Diuji oleh angin dan hujan. Berdoa untuk masa depan yang bahagia. Orang Albania juga memiliki gelengan kepala yang khas dalam kesepakatan. Kebiasaan komunikasi mengangguk tidak setuju. Itu cukup langka di seluruh dunia. Sebutkan Albania. Apa yang terlintas dalam pikiran? Sebutkan Albania. Saya harus menyebutkan bunkernya di seluruh negeri. Diperkirakan Albania membangun sebanyak 750.000 bunker di seluruh negeri, menerima gelar Bunker Nation. Albania juga diberkati dengan keindahan alam, terutama pantai di daerah Ella. Terkenal sebagai surga pantai yang belum berkembang di Eropa. Air di sini sangat jernih, pasirnya halus dan lembut, tempat yang sempurna untuk liburan santai. Albania juga memiliki sejarah panjang dan warisan budaya yang kaya. Reruntuhan kota kuno Portland, berat kota kuno, DLL. Monumen-monumen ini menjadi saksi sejarah dan warisan budaya Albania yang gemilang. Budaya rakyat Albania itu unik. Seperti kostum nasional tradisional, musik dan tariannya menampilkan keramahan dan pesona unik orang-orang Albania. Nama asli Skanderbeg adalah George Castrioti. Dia adalah komandan militer dan pahlawan nasional Albania pada abad ke-15. Dia membangun kembali kerajaan Albania. Itu meninggalkan bekas mendalam pada sejarah Albania. Albania dikenal sebagai Tanah Elang. Bendera Albania juga dikenal sebagai bendera Black Hawk dengan latar belakang merah. Merah melambangkan darah, keberanian dan kekuatan. Elang hitam berkepala dua mewakili pahlawan nasional Skanderbeg. Ini adalah simbol kedaulatan nasional Albania dan semangat nasional. Lambang nasional Albania berbentuk lambang, memiliki penampilan yang khusyuk dan megah. Lambang nasional didasarkan pada warna merah. Tertanam dalam perisai merah adalah elang hitam berkepala dua. Elang ini terbang. Postur yang luar biasa. Lihatlah sisi kiri dan kanan dengan kedua kepala. Ini melambangkan perlindungan menyeluruh dari wilayah. Diperluas menjadi perisai berbingkai emas. Di kepala elang ada topi Skander. Republik Albania. Albania singkatnya, terletak di Eropa Tenggara. Sebuah negara di Balkan Barat Daya. Laut Adriatik dan Selat Otranto menghadap Italia. Berbatasan dengan Yunani di selatan. Makedonia Utara ke timur. Kosovo yang berbatasan timur laut. Di utara, Montenegro, luas daratan 28.700 km persegi. Ibu kota Tirana. Total populasi Banja pada 2 Januari 2023 adalah 2,76 juta. Sekitar 47,8% penduduk negara terlibat dalam kegiatan pertanian. Dari jumlah tersebut, 98% adalah etnis Albania. Etnis minoritas sebagian besar adalah orang Yunani, Rumania, orang Makedonia. Bersama-sama, kelompok etnis ini membentuk suasana budaya yang beragam dan inklusif di Albania. Albania memiliki proporsi Muslim tertinggi di antara warganya di Eropa. Sekitar 60% penduduk negara itu mempraktikkan Islam. 20% dari populasi menganut agama Kristen. Ekonomi Albania didominasi oleh pertanian. Basis industri relatif lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara aktif mempromosikan reformasi ekonomi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Medan Albania sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit. Itu 77% dari negara. Ada dataran di sepanjang pantai. Titik terendah adalah Laut Adriatik.
Dan puncak tertinggi adalah Gunung Teh Kelapa. Hingga 2.694 meter. Hanya 25% dari tanah negara yang cocok untuk pertanian. Albania memiliki iklim Mediterania subtropis. Musim panas itu panas dan kering. Musim dingin yang ringan dan lembab. Curah hujan tahunan rata-rata adalah sekitar 1.300 mm. Albania memiliki sumber daya air yang melimpah. Banyak sungai, menawarkan banyak potensi tenaga air. Sumber daya mineral. Cadangan minyak terbukti sekitar 438 juta ton. Cadangan gas alam sekitar 18,16 miliar meter kubik. Ada juga tambang batu bara. Biji tembaga, biji besinie dan biji silikat, DLL. Tingkat tutupan hutan sekitar 36%. Ini menyediakan sumber daya kayu dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Sejarah wilayah Albania dapat ditelusuri kembali ke peradaban Iliria kuno. Iliria secara bertahap bermigrasi ke Balkan Barat pada 1000 SM. Dan secara bertahap memadati atau mengasimilasi Peraski dan Crescent yang tinggal di sini sebelumnya. 168 tahun yang lalu, Iliria berada di bawah kekuasaan Romawi. Itu kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Romawi. 1190 tahun, pembentukan negara feodal pertama, Kadipaten Erberg, di wilayah tengah Albania, dengan Kruja sebagai pusatnya, sampai abad ke-14. 1415 Albania diduduki oleh Turki Utsmani, dan menderita selama berabad-abad sebagai kawan. Selama periode ini, orang-orang Albania memberontak berkali-kali, namun gagal melepaskan diri dari kendali Kekaisaran Ottoman. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setelah banyak pemberontakan dan perjuangan, Albania mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1912. Setelah kemerdekaan, Barnia II membentuk kekuatan utama militer, negara terbatas, dan kerajaan Barnia II. Itu telah mengalami gangguan dan agresi berulang dari kekuatan eksternal. Selama Perang Dunia Kedua, Albania berturut-turut diduduki oleh fasis Italia dan Jerman. Di bawah perlawanan rakyat seluruh negeri, Albania akhirnya dibebaskan pada tahun 1944. Pada tahun 1946, Albania mendirikan Republik Rakyat Albania. Pada tahun 1991, negara itu berganti nama menjadi Republik Albania. Pada awal 1990-an, Albania memulai transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Hari ini Albania telah menjadi negara yang penuh vitalitas dan potensi. Kami bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera dan stabil. Albania, negara misterius ini terletak di barat daya Balkan. Dengan pemandangan alamnya yang unik, situs sejarah yang kaya dan adat istiadat rakyat yang sederhana menarik wisatawan dari seluruh dunia. Menginjakkan kaki di tanah ini, ini seperti melangkah mundur ke masa ke abad pertengahan. Setiap langkah bergema dengan sejarah. Tirana adalah ibu kota Albania. Ini juga merupakan kota dan pusat politik terbesar di negara ini. Pusat ekonomi dan budaya. Ini juga merupakan kota terpadat di Albania, dengan lebih dari 800.000 penduduk. Atraksi utama termasuk Skanderbeg Square, Masjid Esme Bait, distrik seni terganggu dan museum sejarah nasional. Wisatawan dapat mengunjungi tempat-tempat wisata di atas. Dan ada kehidupan malam yang luar biasa di Tirana. Ada banyak bar dan restoran untuk dinikmati wisatawan. Saranda adalah kota pesisir di Albania Selatan. Terletak di pantai Laut Ionia. Ini juga terkenal dengan pemandangan tepi lautnya yang indah dan situs sejarah dan budaya yang kaya. Saranda memiliki banyak pantai yang indah. Pantai-pantai ini terkenal dengan airnya yang jernih dan pasirnya yang halus. Ini adalah tempat yang bagus untuk berenang, berjemur, dan olahraga air. Girocasta adalah kota kuno di Banja Selatan. Itu di Lembah Drino, Pegunungan Beibreto dan Luenjeri. Gaya arsitektur Girocasta sangat dipengaruhi oleh Kekaisaran Ottoman. Sebagian besar rumah dan jalan terbuat dari batu, membentuk gaya kota batu yang unik, dikenal sebagai museum, kota paviliun dan kota batu. Atraksi terkenal termasuk Kastil Girocasta, Menara Lonceng, Museum Rumah Tradisional, DLL. Berat adalah kota kuno yang terletak di pantai barat Albania. Didirikan pada abad ke-6 SM, melalui Roma, Bizantium, Ottoman, dan periode pemerintahan lainnya. Atraksi utama termasuk tembok kota kuno Berat. Berat prototipe teater, gereja dan Masjid Hagia Sophia, DLL. Kukës adalah sebuah kota di Albania Utara. Terletak di Çuksus. Apakah ibu kota negara? Kukës dikelilingi oleh pemandangan alam yang luar biasa, termasuk pegunungan yang megah, sungai jernih dan hutan lebat, DLL. Lanskap alam ini menawarkan banyak pilihan aktivitas luar ruangan kepada pengunjung, seperti mendaki, panjat tebing, memancing. Albania adalah tanah yang misterius dan indah. Anda tidak hanya bisa menghargai keindahan pemandangan alam dan kedalaman sejarah manusia. Anda dapat merasakan kehangatan dan keramahan orang-orang Albania. Apakah Anda ingin pergi ke Albania jika Anda memiliki kesempatan? Atau cerita atau pengalaman apa yang Anda miliki tentang Albania?
Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, tolong jangan pelit dengan suka dan perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.